Perkenalkan saya Dr. Ida Ayu Ari Pramita, spesialis mata, dokter yang bekerja di Rumah Sakit Balimed Denpasar. Hari ini bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 2021. Kita akan membahas mengenai sindrom mata kering atau yang lebih kenal didengar dengan dry eye syndrome. Dry eye syndrome merupakan kumpulan penyakit, di antaranya adalah mata terasa kering, kemudian mata kadang-kadang terasa berpasir, merah, kemudian berair, dan seringkali pasien mengalami atau mengeluhkan suatu penglihatan yang kabur atau buram. Jadi terkadang pasien-pasien dengan dry eye syndrome ini apabila masih ringan, mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki penyakit ini. Saya akan membahas mengenai seperti apa sih kaitannya dry eye syndrome dengan COVID-19. Kita saat ini aktivitas online atau daring itu masih sering dilakukan. Jadi di depan gadget, kemudian di depan komputer, di depan laptop itu berjam-jam. Entah itu untuk meeting atau untuk sekolah. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas dekat, aktivitas di depan komputer, itu otomatis mata yang seharusnya berkedip selama 1 menit berjumlah sampai 22 kali, tapi begitu kita di depan komputer itu akan mengurangi jumlah kedipan yang seharusnya, sehingga penguapan air mata di depan bola mata itu akan menjadi meningkat. Kemudian mulailah muncul beberapa pasien mengeluhkan seperti misalnya mata terasa berpasir atau mengganjal seperti ada sesuatu, kemudian kadang mata menjadi berair, kemudian beberapa pasien bahkan menunjukkan gejala penurunan atau kabur melihat, terutama untuk melihat jauh dan juga bisa kabur melihat dekat. Jadi itu merupakan salah satu penyebabnya. Nah, kemudian pada kita yang selama masa pandemi ini rutin di dalam rumah, kemudian selalu terpapar dengan pendingin ruangan seperti AC misalnya, itu menjadi salah satu faktor risiko juga untuk seseorang yang mungkin sebelumnya belum pernah mengalami dry eye, kemudian nantinya menjadi dry eye, atau yang sudah pernah dry eye nantinya menjadi derajat yang lebih berat, sehingga itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kemudian untuk saat ini kita masih diwajibkan untuk protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Memang beberapa dari kita pengguna masker mungkin sudah ada yang menggunakan masker dengan benar, tapi memang ada masih yang kekurangan. Misalnya terdapat celah dari bagian atas masker, itu menyebabkan udara mengalir ke atas, sehingga bola mata kita air mata yang ada di permukaan bola mata itu menjadi penguapannya lebih cepat, sehingga mata lebih kering. Dan itu sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan masker dengan kejadian dry eye. Jadi pasien-pasien tersebut pada saat masa pandemi ini itu benar-benar tidak sedikit yang mengalami keluhan yang mengarah pada dry eye syndrome. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Karena memang kita tidak bisa terlepas dari kegiatan online atau kegiatan di depan gadget dalam waktu yang berjam-jam untuk situasi pandemi saat ini. Kemudian memang keluar rumah yang mungkin lebih jarang lagi, sehingga kita berada di dalam ruangan dengan pendingin ruangan. Tipsnya adalah yang pertama, untuk pasien-pasien yang memang rutin bekerja atau meeting di depan komputer berjam-jam, itu sebaiknya berkediplah lebih sering. Itu sangat membantu untuk mata kita memproduksi air mata dan mengaliri di seluruh permukaan mata, sehingga nantinya risiko untuk mata kering bisa dikurangi. Kemudian untuk pasien-pasien atau teman-teman semua yang sudah mengalami keluhan seperti itu, sebaiknya datang memeriksakan diri ke dokter spesialis mata. Nantinya penyakit bisa dideteksi lebih dini, sehingga dokter bisa mengadvise untuk memberikan pengobatan seperti tetes mata, air mata buatan dari luar, itu yang bisa digunakan untuk pasien-pasien yang memang rutin melakukan aktivitas di dalam ruangan, terutama di depan gadget. Kemudian untuk penelitian yang saat ini memang disebutkan bahwa kita menyebutnya sebagai MADE atau MADE, ada Mask Associated Dry Eye. Jadi memang masker itu berkorelasi terhadap kejadian dry eye, sehingga kita saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk yang menggunakan masker rutin, perhatikanlah bahwa betapa pentingnya kita menjaga bagian atas masker itu tetap tertutup dengan baik, sehingga
Untuk udara tidak ada yang lolos atau lewat di atas masker sehingga tidak menyebabkan dry eye. Berikutnya, pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah memiliki riwayat hipertensi, mengkonsumsi obat tensi, kemudian mengkonsumsi obat penenang, kemudian pasien-pasien dengan kencing manis, alangkah baiknya untuk mendeteksi, untuk memeriksakan diri lebih dini ke dokter spesialis mata. Karena teman-teman semua yang memiliki kondisi seperti itu, risiko dry eye-nya akan lebih berat. Di samping memang pada saat kondisi pandemi seperti ini, aktivitas di dalam ruangannya lebih banyak, kemudian di dalam diri juga sudah memiliki faktor risiko, itu sangat mempengaruhi dan bisa memperberat derajat dari dry eye syndrome. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang ingin kita sampaikan adalah ingatlah bahwa dry eye syndrome merupakan suatu penyakit yang multifaktorial, berasal dari diri sendiri yang sudah memiliki risiko penyakit dan juga lingkungan, terutama aktivitas dekat, lingkungan dengan kelembaban yang kurang, itu menjadi faktor risiko. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak mengalami dry eye syndrome dan bisa mencegahnya menjadi lebih berat lagi. Terima kasih.